Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdan Muhammad Miftahul Surur, NIM 2123043 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang psikologi pendidikan. Jadi apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan ini bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana guru dapat membantu siswa belajar, dan bagaimana lingkungan pendidikan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam konteks ini, psikologi pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar pendidikan siswa. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran. Psikologi pendidikan mempelajari tentang teori-teori belajar yang menjelaskan bagaimana siswa belajar dan bagaimana proses belajar itu dapat dioptimalkan. Selain itu, psikologi pendidikan juga mempelajari tentang proses mental dan perilaku yang terkait dengan pembelajaran seperti persepsi, perhatian, memori, dan juga motivasi. Dengan memahami proses-proses ini, diharapkan guru dapat mengembangkan strategi pengajaran seperti apa yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, juga merupakan aspek penting dalam psikologi pendidikan. Faktor-faktor ini dapat mencakup dari faktor lingkungan, faktor guru, faktor siswa, dan juga dari faktor kurikulum itu tersendiri. Psikologi pendidikan mempelajari tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pembelajaran dan bagaimana mereka dapat mengoptimalkannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan dengan memahami faktor-faktor ini, guru dapat mengembangkan lagi strategi pengajaran yang lebih efektif untuk menunjang kualitas pendidikan tersebut. Selanjutnya, aplikasi psikologi pendidikan. Pengaplikasian psikologi pendidikan ini sangat luas dan sangat mencakup berbagai aspek pendidikan. Psikologi, khususnya psikologi pendidikan, ini dapat membantu pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, psikologi pendidikan juga dapat membantu guru dalam mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dalam penyampaiannya. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam pengembangan asesmen dan evaluasi yang efektif untuk mengukur hasil belajar siswa itu dalam suatu lembaga pendidikan. Adapun manfaat psikologi pendidikan sangat besar dan dapat mencakup berbagai aspek pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan ini dapat dilihat dengan memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana guru membantu siswa tersebut dalam proses belajar mengajar.
Selain itu atau yang kedua, psikologi pendidikan juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan apa? Dengan memahami bagaimana guru dapat mengembangkan strategi pengajarannya, yaitu dengan strategi pengajaran yang lebih efektif lagi. Psikologi yang terakhir, psikologi pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami bagaimana lingkungan pendidikan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kesimpulannya, dalam keseluruhan, psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa dalam suatu pendidikan. Yaitu dengan memahami psikologi pendidikan, guru dapat mengembangkan strategi pengajarannya dengan menggunakan metode-metode yang lebih tepat agar menjadi strategi pengajaran yang lebih efektif lagi. Selain itu, psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan juga dengan kebutuhan siswa atau lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, psikologi pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan tidak dapat diabaikan keberadaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.